Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Mustafaljana dengan NIM 22230022. Kali ini saya akan membahas artikel mengenai pandemi dan volatilitas harga saham, analisis sektoral. Pertama, kita akan masuk pada pembahasan teori. Artikel ini membahas bagaimana pandemi bisa menyebabkan harga saham jadi lebih tidak stabil atau volatil. Untuk mengukur volatilitas ini, penulis menggunakan metode GARCH, yaitu metode statistik yang sering dipakai dalam keuangan untuk mendekati seberapa besar naik turunnya harga saham dari waktu ke waktu. Untuk menangkap efek atau kejutan negatif, misalnya berita buruk atau krisis yang biasanya menyebabkan harga saham menjadi lebih bergejolak dibandingkan kejutan positif. Kenapa ini penting? Karena dalam kondisi pandemi, investor cenderung panik menyebabkan banyak aksi jual, sehingga harga saham jadi naik turun, tidak menentu atau volatil. Penelitian ini membantu melihat sektor mana saja yang paling terdampak atau justru tahan banting. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Artikel ini mengkaji dampak dari 5 pandemi besar terhadap volatilitas harga saham di Amerika Serikat, yaitu 1. Asian Flu tahun 1957 sampai tahun 1958. Yang kedua, Russian Flu tahun 1977. Yang ketiga, SARS atau COV tahun 2003. Yang keempat ada swine flu tahun 2009, dan kelima ada COVID-19 yaitu tahun 2020 sampai tahun 2021. Setiap pandemi itu dianalisis untuk melihat apakah harga saham tertentu naik atau turun, apakah pergerakan harga saham menjadi lebih liar atau volatil. Selanjutnya ada objek atau sampel penelitian. Objek penelitian adalah harga saham dari 49 sektor industri di Amerika Serikat. Data ini diambil dari website milik Profesor Kenneth French yang menyediakan data harga saham harian dari tahun 1926 hingga 2021. Namun, tidak semua sektor selalu bisa digunakan untuk semua pandemi karena ada beberapa data yang hilang. Syarat statistik dari modal GARCH tidak selalu terpenuhi di setiap sektor dan waktu. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Fungsinya mengukur volatilitas harga saham dan membedakan efek berita baik dan berita buruk terhadap pasar. Modal ini dianggap lebih realistis karena menangkap efek panik saat terjadi krisis seperti pandemi. Angka 1 masa pandemi, angka 0 sebelum pandemi, gunanya untuk melihat perbedaan kondisi pasar saat pandemi versus sebelum pandemi. Dua hal utama yang dianalisis dari model ini, Y1, gamma 1, melihat apakah return atau keuntungan saham naik atau turun saat pandemi, dan selanjutnya lambda 1, melihat apakah volatilitas atau ketidakstabilan saham meningkat atau menurun saat pandemi. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai hasil penelitian. Pandemi signifikan pengaruhi volatilitas harga saham. Sektor-sektor tertentu lebih rentan daripada yang lain. Yang pertama ada COVID-19, merupakan pandemi dengan dampak paling besar dan luas terhadap harga saham. Hampir semua sektor menjadi lebih volatil atau harga saham naik turun tajam. 70% sektor mengalami penurunan nilai saham, mencerminkan dampak ekonomi yang lebih parah. Yang kedua, Asian Flu atau SARS atau COV-1. Dampaknya beragam tergantung sektor. Ada beberapa sektor mengalami kenaikan saham, misalnya rekreasi saat Asian Flu. Ada yang terkena penurunan drastis, misalnya mesin dan hiburan. Yang ketiga ada Russian Flu dan Swine Flu. Dampaknya ringan terhadap pasar saham. Banyak sektor tetap stabil atau hanya sedikit berubah. Dan yang ketiga ada sektor farmasi dan kesehatan, tidak selalu untung seperti yang sering diutamakan. Sektor rekreasi bisa merespon positif atau negatif tergantung pandeminya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan di artikel untuk kali ini.
Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan bikin di kolom komentar di bawah ya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.